Pernah nggak sih Anda lihat cerobong asap pabrik kelapa sawit? Pasti langsung kepikiran kan, yang asapnya hitam pekat itu pasti polusinya parah banget. Terus yang asapnya tipis putih, itu aman. Nah, gimana kalau saya bilang asumsi kita itu bisa jadi salah besar? Karena apa yang kelihatan sama mata kita ternyata bisa menipu. Oke, kita mulai dari pengamatan yang paling dasar ya. Sesuatu yang kayaknya kita semua pernah lihat dan pikirkan. Nah, coba lihat dua gambar ini. Kalau disuruh milih, mana yang polusinya lebih parah? Pasti ya kan, kebanyakan dari kita bakal langsung nunjuk yang kanan. Yang asapnya ngepul hitam pekat gitu. Kelihatan serem, jelas itu biang keroknya. Begitu kan pikiran kita? Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata, dalam dunia emisi industri yang super kompleks ini, mata kita tuh bukan alat ukur yang bisa diandalkan. Malah, bisa jadi cerobong yang kelihatannya bersih itu justru lagi ngelepasin polusi yang jauh lebih bahaya dan kita sama sekali nggak bisa lihat. Oke. Biar nggak bingung, ayo kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya isi dari gumpalan asap yang keluar dari cerobong itu apa aja sih? Jadi, asap dari boiler atau kettle uap di pabrik itu pada dasarnya cuma campuran dari 3 hal ini. Ada abu, ada jelaga, sama tetesan-tetesan minyak yang ukurannya kecil banget. Kita mulai dari abu. Abu ini sisa pembakaran. Partikelnya gampang banget kelihatan sama mata telanjang. Dan inilah yang biasanya bikin asap warnanya jadi putih. Terus yang kedua, ada jelaga. Nah, jelaga ini muncul kalau pembakarannya nggak sempurna. Sama kayak abu, jelaga ini juga gampang banget kelihatan. Dan ya, inilah biang keladi asap yang warnanya hitam pekat itu. Oke, jadi abu kelihatan, jelaga juga kelihatan. Terus, masalahnya di mana dong? Nah, ini dia intinya. Ada sesuatu yang sangat penting yang kita lewatkan. Pegang ini baik-baik ya. Tebal atau tipisnya asap yang kita lihat, ternyata hampir nggak ada hubungannya sama sekali dengan jumlah total polusi berbahaya yang dilepaskan ke udara. Saya ulangi, hampir nggak ada hubungannya. Istilah teknisnya itu opacity atau keburaman. Gampangnya gini, ini cuma ngukur seberapa banyak cahaya yang ketutupan sama partikel asap. Dan yang unik, partikel yang paling jago nutupin cahaya, itu justru partikel yang ukurannya super duper kecil dan ringan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Coba deh fokus ke grafik ini. Ini adalah kunci yang bakal membuka semua misterinya. Grafik ini menunjukkan seberapa banyak massa partikel berdasarkan ukurannya. Siap-siap kaget ya. Partikel-partikel yang bikin asap jadi kelihatan tebal, yang ukurannya kecil banget, di bawah 1 mikron, coba tebak. Massa totalnya cuma sekitar 80 mg per meter kubik. Ingat ya, cuma 80. Sekarang bandingkan sama ini, partikel yang lebih besar, lebih berat, dan, nah ini dia, hampir nggak kelihatan sama sekali sama mata kita. Masanya 3.420 mg, itu lebih dari 40 kali lipat. Inilah polusi yang sebenarnya. Jadi jelas ya sekarang jebakannya di mana. Cerobong asap bisa kelihatan kinclong seolah-olah bersih karena partikel kecil yang kelihatan itu masanya sedikit. Padahal di saat yang sama dia lagi muntahin polutan berat yang nggak kelihatan dalam jumlah yang jauh di atas batas aman yang diizinkan. Terus, kok bisa begini sih? Nah, untuk jawab itu kita harus masuk lebih dalam ke jantungnya masalah, yaitu si boilernya sendiri. Lihat deh grafik ini. Intinya, supaya boiler itu kerjanya efisien dan bersih, pembakarannya harus pas, harus ada di rentang optimal. Kalau dia kerja di zona ini, polutan berbahaya kayak karbon monoksida atau CO bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, masalahnya apa? Seperti yang tertulis di sini, sistem otomatisasi yang dipakai untuk mengontrol pembakaran sekarang itu seringkali ya terlalu dasar, kurang canggih. Akibatnya, sistem ini susah banget buat menjaga boiler tetap kerja di zona optimal tadi secara terus-menerus. Ini artinya apa? Solusinya itu bukan cuma pasang filter yang lebih bagus di cerobong, bukan. Tapi gimana caranya kita menyempurnakan apinya? Langsung di sumbernya? Lalu gimana langkah ke depannya? Nah, rekomendasinya jelas, kita harus mulai transparan soal kemampuan alat yang ada. Terus, kita juga harus mengukur kinerja pengumpul debu itu dengan beneran akurat. Dan yang paling penting, kita harus sadar dan mengakui kalau kita butuh boiler yang serba otomatis untuk bisa memenuhi standar emisi. Terakhir, ya kita perlu kembangkan sistem pemantauan yang canggih dan bisa diandalkan. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan, poin utamanya adalah ini. Solusi sejatinya itu bukan cuma nangkep polusi di ujung pipa, bukan soal filter yang lebih canggih, tapi soal mencegah polusi itu terbentuk dari awal. Caranya,
Ya, dengan proses pembakaran yang lebih pintar dan serba otomatis. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar kan? Kalau mata kita sendiri aja nggak bisa dipercaya buat ngukur polusi, terus kita harus percaya sama apa? Mungkin jawabannya adalah, di dunia di mana masalah terbesarnya justru nggak kelihatan, solusinya bukan dengan melihat lebih teliti, tapi dengan mulai mengukur jauh lebih cerdas.